Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan alamat i'rab. Hari ini kita akan selesaikan alamat rofa, insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tatniyatil asma'i khassatan. Satu tempat. Adapun alif maka menjadi tanda untuk rafa fi tatniyatil asma, pada isim yang menunjukkan atas dua, yaitu isim apa? Mutsanna khassah, secara khusus. Artinya tidak ada kata yang marfu dengan tanda alif kecuali pada isim apa? Mutsanna. Tidak ada yang lain. Kalau ada isim marfu pakai alif, pastikan dia isim mutsanna. Tidak ada yang lain. Ada nanti di sana isim pakai alif, tandanya juga, tapi bukan marfu. Paham kan? Ada selain isim mutsanna, tandanya juga adalah alif, tapi bukan marfu. Kalau marfu, yang beralamatkan alif ketika marfu hanyalah siapa? Isim mutsanna. Makanya perlu tambahkan kata khassatan, secara khusus. Artinya tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Kita baca catatan di bawah 38. Catatan 38, isim mutsanna adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki. Pengertiannya? Yang menunjukkan atas dua laki-laki atau wanita dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir katanya. Paham kan? Ini sudah di miftah. Contoh, rojulun menjadi rojulani, rojulaini. Waladun, waladani, waladaini. Mirsamun, mirsamani, mirsamaini. Cara membuat isim mutsanna dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun sebelum alif dan ya diharokati fathah dan nunnya diharokati kasro. Ini sudah lewat di buku sebelumnya. Seperti kata rojulun. Ketika antum buat isim mutsanna rojulani, tambahkan alif dan nun, rojulaini, ya dan nun, dan seterusnya. Adapun contoh kalimat ketika dirofa. Contoh kalimat ketika dirofa, ja'a rojulani, ja'a rojulani, maka rojulani dirofa dengan tanda alif karena dia isim mutsanna. Paham contohnya ini? Nanti demikian pula contoh-contoh yang lain. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Semua isim mutsanna, cara buatnya sudah seperti itu dan tanda bacanya seperti itu kalau dirofa. Kembali lagi ke atas. Tanda rofa terakhir. Wa amman nunu, adapun nun. Adapun nun, fatakunu alamatan liraf'i, maka dia menjadi tanda untuk rofa. Fil fi'ilil mudhari'i, pada fi'il mudhari, idza tasala bihi dhamiru tatniyatin. Satu, kalau bersambung dengan dhamir yang menunjukkan atas dua, yaitu alif. Au dhamiru jam'in, atau dhamir yang menunjukkan atas banyak laki-laki, yaitu waw. Au dhamirul muannatatil mukhatabah, atau dhamir yang menunjukkan atas perempuan yang diajak bicara, yaitu ya. Iya. Jadi fi'il mudhari akan menjadi tandanya adalah nun ketika dirofa. Kalau ada lagi disambungkan dengan alif atau waw atau apa? Ya. Karena fi'il mudhari kalau bersambung dengan alif, waw atau ya, ingat, disambungkan, berarti orang lain, bukan aslinya. Ketika ditambahkan alif, waw atau ya, maka pastikan ada siapa? Ada siapa setelahnya? Nun. Dipahamkan? Sehingga alamat rofanya nanti bukan alif, bukan waw, bukan ya-nya. Tapi siapa? Tapi siapa? Nun. Karena huruf terakhirnya adalah siapa? Nun. Dan ini sebenarnya juga satu-satunya tempat yang beralamatkan nun.
Tidak ada kata yang dirofa yang beralamatkan nun kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengan alif, waw atau apa? Ya. Yaitu yang kita kenal di buku sebelumnya dengan fi'il apa? Fi'il mudhari af'alul khamsah. Satu-satunya tempat yang beralamatkan nun ketika dirofa af'alul khamsah. Nanti Bala akan sebutkan namanya tapi bukan di sini, di setelahnya. Dipahami ini kan? Di sini baru cuma mengatakan definisinya. Orang yang beralamatkan nun adalah fi'il mudhari ketika bersama dengan alif, waw atau ya. Itu yang beralamatkan apa? Nun. Lihat catatan 39. Catatan 39 yaitu pada af'alul khamsah itu dia. Yaitu nun akan menjadi alamat untuk rofa pada af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain yang menunjukkan atas dua, atau waw jamaah yang menunjukkan atas banyak laki-laki, atau ya muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan wanita yang diajak bicara. Contohnya yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Itu contoh af'alul khamsah. Iya. Contoh yaktubani, lihat alam itu rofa itu. Tandanya nun. Taktubani itu rofa tandanya nun. Taktubuna itu rofa tandanya nun. Taktubina itu rofa tandanya apa? Nun. Paham kan? Maka lihat contoh-contoh tersebut dirofa dengan tanda rofanya adalah tetapnya nun. Mudah sekali ini. Jadi af'alul khamsah satu-satunya tempat alamat rofa dengan nun. Selesai alamat rofa. Dengan ini selesai alamat rofa. Setelah itu kita akan masuk besok insyaallah walin nasbi alamat nasab. Kita akan masuk besok itu. Ada pertanyaan untuk alamat rofa karena sudah selesai? Kita tidak akan ulang lagi. Kecuali nanti di buku berikutnya. Ada pertanyaan? Ray, fadal. Iya. Kan isim mufrad. Dhamma muqaddar. Isim mangkus, isim maksur masuk di isim mufrad. Alamat rofanya dhamma muqaddar. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa na isim bersama dengan alif itsnain waw jamaah? Itu kan khusus fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa bersama dengan alif itsnain waw jamaah ya muannatsatil mukhatabah. Fi'il. Kenapa na isim maksur bisa bersambung? Sam, iya dong. Kan sudah saya kasih tahu di buku dasar kan? Fi af'alul khamsah itu asalnya fi'il sahih akhir atau mutal akhir. Yang bersambung dengan waw jamaah atau alif itsnain atau ya muannatsatil mukhatabah. Ya kan? Saya bilang begitu kan di buku dasar. Terus? Sudah? Aman ya? Baik, memang itu yang kita mau selesaikan hari ini supaya besok kita fokus nasab di satu kali pertemuan. Insya Allah. Ya, nasab besok satu kali pertemuan. Demikian pula nanti bisa masuk di jer karena jer pendek. Ya, kalau masih ada waktu insya Allah jazm. Iya, jazm insya Allah. Kita cukupkan dulu. Iya, persiapan sorobnya, wildan, otomatis, sorob juga ndak di murojaah kayaknya. Tapi nggak tahu nih. Nanti kita lihat. Iya. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta